Yang kelima, katakan kebenaran walaupun pahit ke dalam dan pahit keluar. Dan keenam, jangan pernah bangga dengan pujian dan jangan pernah sedih dengan cacian. Dan yang terakhir, jangan pernah mengemis. Jadi secara langsung Rasulullah meridhoi kerjaan merampoknya walaupun itu tidak dihalalkan, namun lebih afdol merampok dibanding mengemis. Lebih afdol merampok dibanding mengemis. Kok Tuhan-Tuhan yang disembah oleh orang-orang kafir nggak boleh dihina? Kan mereka udah hina semua. Kan menghina sesembahan-sesembahan itu kan sebetulnya taat. Arti salah satu bagian ketaatan kepada Allah adalah menghina Tuhan-Tuhan palsu. Salah satu bagian ketaatan kepada Allah adalah menghina Tuhan-Tuhan palsu. Datang Habib Salim Jintan, ngelihat itu jenazah tuh, pengen dibungkus, pengen ditutup kain kafannya. Beliau ambil kertas kecil, kertas kotak kecil, beliau tulis. Ada yang ditulis sama beliau, ditaruh di bawah kepalanya si jenazah. Deh, tutup. Sebelum ditutup, habis beliau tulis, ditaruh ke kertas, beliau bilang, "Man, gue tahu lo ibadahnya berantakan, tapi lo cinta sama dzurriyyat Nabi Muhammad, ikhlas dari dalam hati. Nanti kalau malaikat munkar nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab, Mak. Kalau malaikat munkar nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab, Man. Lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab. Lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab. Yang bukan syarifah, hati-hati. Bebinian melahirkan tuh cuman wadahnya aja. Besi anak, ini anak Habib ini, darah daging Rasulullah. Amun wani lawan anak ini karena dia berhak menjinjitnya, memarahinya, menyakitinya, tidak berhak. Itu cucu Rasulullah. Untuk cinta kepada habaib dan menghormat para habaib tidak diperlukan dalil yang sahih, tapi dibutuhkan hati yang sahih. Syaratnya jadi wali itu harus cinta kepada habaib. Syaratnya jadi wali itu harus cinta kepada habaib. Saya cucunya Nabi Muhammad, kamu wajib cinta sama saya. Bukan saya yang nuntut, tapi Al-Quran. Bukan saya yang nuntut, tapi Al-Quran. Cinta Allah, ikut Allah. Kenapa? Pewarisnya Rasulullah itu tetap nomor satu sampai kapanpun anak turunnya Nabi Muhammad. Pewarisnya Rasulullah itu tetap nomor satu sampai kapanpun anak turunnya Nabi Muhammad. Kalau bahasa sekarang, ini Nabi dan keluarganya, ulama itu pengawalnya. Karena itu kau ngikuti pengawal, itu mereka mengawal keluarga Nabi. Ente ngikuti Al-Quran tapi nggak ngikuti habaib keluarga Nabi SAW, ahlul baitin Nabi, ente juga sesat. Orang yang sudah tidak percaya sama habaib itu kafir, itu kafir, Itu kafir. Adanya habaib, ente mau yakin ada atau tidak, maka seperti itu juga ada keimanan kalian kepada Allah dan kepada Rasulullah. Biar tahu kamu, yang tidak percaya kepada habaib, ya kafir hukumnya. Imam Faqihil Muqaddam ini, saudara-saudara, beliau adalah pemuka Ba'alawi, beliau adalah pemukanya para sayyid, beliau adalah pemukanya para syarif. Sayyidul Imam Faqihil Muqaddam, di dalam manaqib sejarah hidup beliau diceritakan bahwa Al-Imam Faqihil Muqaddam adalah orang-orang yang besar, beliau adalah orang-orang yang hebat. Bahkan diceritakan beliau pernah mi'raj, saudara-saudara, bertemu dengan Allah dalam satu hari 70 kali, saudara-saudara. Bertemu dengan Allah dalam satu hari 70 kali, saudara-saudara. Sunan Kalijaga bagaimana jadi wali? Dia pergi ke pinggir kali, kemudian dia bertapa kan? Bertapa sampai badannya penuh dengan lumut. Dia tidak sholat, tidak makan, kemudian dia tiba-tiba jadi apa? Wali. Kalau begitu cara jadi wali, itu wali setan. Kalau begitu caranya, tidak sholat, ya. Itu wali setan. Tapi saya tidak pernah membenarkan cerita itu. Ini adalah Habib Umar ketika manggung. Dalam video aslinya, diterangkan bahwa dia melihat kedatangan baginda Nabi. Juga dalam beberapa video lainnya menjelaskan bahwa dia sering melihat kehadiran baginda Nabi. Namun, dalam hadis Nabi menerangkan bahwa, barang siapa yang bermimpi melihatku maka itu benar aku, karena setan tidak bisa menyerupaiku. Dan setelah kami menelusuri hadis Nabi, tidak ada satu riwayat pun yang menyebut bahwa beliau hadir secara langsung kepada anak keturunannya. Cerita Habib ini tidak pernah ada di dalam sejarah, kecuali dulu menjadi Usman Yahya itu menjadi muftinya Belanda.
yang mengharamkan kita melawan Belanda, justru itu Habib yang jelas itu tertulis dalam sejarah. Kalau Habib berbisik ke Bung Karno kapan? Dan tidak pernah ada cerita itu. Ada di Banten namanya Imaduddin Usman sudah meneliti bahwa para Habib-Habib yang ada di Indonesia yang ngaku cucu Nabi ini ternyata bukan keturunan Nabi. Bahwa Habibku ada Habib Rizik Sihab, Habib Bahar Smith, Habib Topik Segap, Habib Lutfi Yahya. Itu semua namanya keluarga Baklawi. Keluarga siapa? Saya sudah teliti seteliti-telitinya berdasarkan kitab-kitab nasab, kitab-kitab sejarah, hasil tes DNA, bahwa mereka dengan pasti mustahil sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menggambarkan seorang serigala. Nah, inilah yang akan terjadi dalam waktu dekat. Ya. Alam semesta murka. Azab-azab yang kalian dapat akan nyata kalian terima. Alam semesta murka, layaknya serigala yang akan mencabik-cabik dirimu. Tuh dengerin. Azab akan muncul dalam waktu dekat. Saya pastikan di tahun 2025 benderamu sudah tidak berkibar lagi, sayang. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Pintu Misteri, kembali bersama dengan Pintu Misteri membuka tabir misteri. Ahey, bersama dengan Mas Jawir dan juga spiritualnya Pintu Misteri. Saya Kim Achan yang akan membuka sebuah tabir, meneropong lebih dalam dan lebih jauh untuk iblis provokator berkedok Habib. Ini yang akan terjadi dalam waktu dekat. Iya. Iblis berkedok Habib. Nah, ini provokator. Ya. Gigi ya. Gimana apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat Niki? Alhamdulillah. Siap untuk mengungkap Niki? Insya Allah. Tapi bagaimana keadaan Mas Jawir hari ini? Mas Jawir pangestu alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak. Kita akan membongkar misteri yang akan terjadi ya, dari iblis provokator. Ya, karena hanya iblis lah yang bisa melakukan seperti ini. Ya, karena manusia tidak akan mungkin melakukan di luar alur yang mereka punya, ya, yang berkedok Habib saat ini. Kita akan lihat, ya. Kita akan lihat melalui kartu oracle, ya, melalui kartu tarot, ya. Kita akan bongkar dimensi portal alam semesta. Apa rencana alam semesta? Ya, karena ini sudah menyangkut provokator untuk menghancurkan sesama umat, ya, mengadu domba, ya. Pasti akan ada rencana Tuhan dan rencana alam semesta yang turun langsung untuk menghantam orang-orang yang seperti itu. Betul. Ya Ki ya. Nah ini kakak-kakak semua para penonton Pintu Misteri ya. Semoga apa yang terlihat di kartunya Ki Macam ya kita bisa memaknai dengan baik. Ya. Karena kembali lagi jangan mudah kita itu tergoda oleh sebuah hasutan, provokasi dari provokator apapun itu, walaupun dia seorang Habib atau seorang apa, dia berpenampilan seperti apa, tapi kalau sudah provokator yang tidak baik jangan diikuti ya. Nah, karena pilihan yang kalian buat itu akan menentukan takdir kalian ke depannya, Rek. Ya, apapun pilihan, apapun tindakan ya, itu pasti ada risikonya. Ya, yang harus diterima oleh orang tersebut. Betul sekali. Apalagi menyangkut orang banyak. Menyangkut nyawa seseorang nantinya. Dan jangan mudah terdoktrin pikiran kalian dikit-dikit pasti jaminan masuk surga dan Tuhan menjamin masuk surganya seseorang itu yang melihat dari pribadinya orang itu sendiri, bukan berdasarkan pada siapa, mau dia itu cucu siapa ataupun apa. Tapi kalau kelakuannya yang tidak baik, tidak mempunyai akhlak yang baik, tindakannya kejam, tidak manusiawi, tidak menunjukkan bahwa dia orang yang baik, ya
Tuhan tidak akan mempersilahkan dia ke surga. Gitu ya. Iya. Tapi sebelum saya melanjutkan penerawangan lebih dalam lagi ya, saya ingin mendoakan para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang menonton Pintu Misteri saat ini. Semoga saudara-saudaraku di luar sana diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Amin ya Allah. Dilancarkan rezekinya. Amin. Dilancarkan usahanya, dilancarkan pekerjaannya, dilancarkan urusannya, dilarismaniskan dagangannya. Amin. Diberikan ketenangan hati dan pikiran dalam menjalani hidupnya. Amin, ya. Dijauhkan dari mara bahaya dan malapetaka di luar sana. Amin. Diberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin, ya. Dikelilingi dengan orang-orang yang baik, dijauhkan dengan orang-orang yang jahat. Amin. Semoga dengan penerawan saya saat ini kalian mengambil sisi positifnya, sisi yang negatifnya bisa dibuang dan sebagai buat pelajaran. Amin. Ya. Saya akan mengupas tuntas ya penerawangan ya. Apa yang akan terjadi dalam waktu dekat untuk iblis-iblis provokator yang mengataskan nama Habib. Ya. Kita pakai dulu parfum aura ya untuk menetralisir energi-energi negatif sehingga tidak dikontrol oleh hal-hal negatif untuk menyesatkan penerawangan ini. Biasanya saya gunakan untuk saya menerawang, untuk beraktivitas layaknya seperti kalian di luar sana, bahkan untuk bertemu orang banyak. Inilah cara saya untuk mendeteksi atau untuk melindungi tubuh saya dari tertularnya energi negatif. Karena energi dari manusia itu gampang sekali tertular. Ya, nah itu tadi, gampang terdoktrin, gampang terpengaruh. Nah, tapi kalau dengan kita gunakan parfum aura ini tidak gampang untuk terdoktrin, tidak gampang untuk terpengaruh dari hal-hal buruk dan mengikuti yang tidak baik. Betul. Ya. Nah, karena terproteksi, maka itu dalam parfum aura sang jagat. Kalau untuk wajah ya, biar awet muda, terlihat menarik, berwibawa, berkarisma, saya gunakan ini. Apabila yang memakainya laki-laki, karisma, wibawa akan keluar. Tapi apabila perempuan menggunakannya, ya, inner beauty-nya akan terpancar. Karena biarkan air banyu mustika ini masuk meresap di pori-pori dan kencang di wajah kalian. Betul, karena banyu mustika ada tetesan mustika itu kan yang gratis sekarang gitu. Iya. Apa yang akan terjadi dalam waktu dekat untuk iblis provokator yang berkedok dengan Habib. Iblis itu bisa berkedok seperti apa saja kan? Iblis itu ahli agama. Iblis itu pintar menyusun kata-kata, pintar bersiasat, pintar mengadu domba, bersilat lidah. Itu iblis tuh. Ciaku. Ya. Sekarang iblis berwujud manusia, kalian bisa lihat tuh. Nah, kartu yang pertama. Kartu yang kedua. Kartu yang ketiga. Di sini saya kartu tarotnya saya ambil dua gitu ya. Okay. Saja. Ya. 5 kartu yang keluar dari kartu oracle dan kartu tarot. Saya akan buka satu kartu. Kartu oracle menggambarkan seorang serigala. Nah, inilah yang akan terjadi dalam waktu dekat. Ya. Alam semesta murka. Azab-azab yang kalian dapat akan nyata kalian terima. Karena apa? Karena kalian sudah memasukkan riwayat-riwayat yang tidak baik ya, mengatasnamakan Rasul. Nah, gue untuk melakukan yang tidak baik, ajakan yang negatif. Apa ya? Ajaran-ajaran menyimpang dari ajaran Islam. Ingin menghapus sedikit demi sedikit dalil-dalil yang sudah ada, yang benar ya. Mengatasnamakan Rasul, mengatasnamakan Habib, mengatasnamakan Allah, ya, untuk kepentingan sendiri. Nggak takut kalian? Alam semesta murka, layaknya serigala yang akan mencabik-cabik dirimu. Tuh, dengerin. Kalau tempatnya tempat kemusyrikan, kalau tempatnya tempat banyak berhala,
tempatnya tempat banyak patung. Bagaimana saya dan kawan-kawan, para kiai, para ulama di Purwakarta, saudara, melawan habis-habisan agar Purwakarta tidak dijadikan sebagai kota berhala. Azab akan muncul dalam waktu dekat. Saya pastikan di tahun 2025 benderamu sudah tidak berkibar lagi, sayang. Saya pastikan. 2025 benderamu sudah tidak berkibar lagi. Ya, beralibi buat bisnis kuburan kuburan palsu. Kuburan palsu demi cuan. Kau meraup semua keuntungan dari pengikut-pengikutmu, pribumi. Yang kau ambilin duitnya ya, dengan yang kau atasnamakan masih keturunan Nabi. Nabi sebenarnya tidak seperti itu, sayang. Ya, nih, mengatasnamakan agama. Ya, untuk kepentingan pribadi. Ya, 2025 benderamu akan turun. Gitu ya, Ki ya. Waduh nih. Ayo para pribumi yang lebih cerdas lah kalian ya. Ya, jangan mau kita beri berita-berita yang tidak baik dengan hal-hal yang tidak baik sehingga kalian juga duit-duit kalian pun juga yang akan diambilin mereka. Iya. Ya. Kartu yang kedua dari kartu tarot. Seorang laki-laki yang sedang memikul kayu. Kerja kerasnya untuk mencapai misi-misinya. Ya, kerja keras lah. Ya, kerja keras lah. Ya. Ingat, ya, agama yang sejarah agama yang kau lenceng-lencengkan demi untuk dirimu mulia di pengikut-pengikutmu dan demi untuk orang-orang mempercayai dirimu, menjatuhkan sejarah ya, agama yang sudah ada, ya. Ini salah satunya, ini ketulah ya. Ini ketulah dari para leluhur-leluhur kita, Wali Songo. Ini ketulah ini, ya, karena ingin membelokkan sejarah Wali Songo. Ketulah, sayang, itu kuburan-kuburan keramat, ya, berkeramat yang punya sejarah sendiri. Kamu belok-belokkan demi untuk mengangkat leluhurmu, dihargai, untuk menjatuhkan leluhur orang lain. Di sana orasi teriak-teriak, ditambah lagi mengatakan Maulana Hasanuddin itu keturunan Baal. Dia melakukan itu di makam keramat, pasti kualat. Dan beliau ini, saudara, bersama wali-wali Songo yang lainnya, seluruh wali Songo 99-nya, saudara, merupakan keturunan daripada Amir Abdul Malik. Siapa itu Amir Abdul Malik? Tidak lain dan tidak bukan adalah keturunan dari Al-Imam Muhammad Shaqib Mirbad. Siapa itu beliau? Tidak lain dan tidak bukan merupakan keluarga besar Ba'alwi. Yang kalian lihat saat ini itu adalah anak cucunya yang marah-marah. Tapi alam semesta lah yang murka akan pada kalian, para iblis-iblis provokator. Ya. Ini kalau saya bilang ya, ketulah dari tempat-tempat keramat, yang mana mereka mengeluarkan provokasinya. Ceramah yang tidak baik tentang tempat tersebut. Ya, itulah. Ya. Itu yang membuat mereka marah. Ya. Jadi tempat keramat yang kalian berdakwah di sana dengan nada kencang, dengan lantunan-lantunan yang provokator, mengadu domba, tidak berdakwah dengan baik, tempatnya salah. Itulah nggak menghargai tempat, nggak tahu di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nggak seperti itu. Nggak seperti itu konsepnya. Ya,
Ini ada alur dari alam semesta yang benar-benar sudah kelewatan batas. Betul, nggak menghargai. Tidak layak di tempat keramat tersebut kalian berdakwah dengan nada anarkis, menjelek-jelekkan. salah, kena kamu batunya. Ya, Iya, sekarang ada dua di sini, alam semesta dan para cucut dari tempat keramat tersebut. Ya, iya pastinya Ki nggak terima ya Ki ya. Tuh alam semesta pun akhirnya juga marah juga karena perilaku kalian yang tidak punya adab sopan santun. Betul. Tidak menghargai apa yang sudah ada. Iya, kita aja tempat keramat apapun itu harus permisi, sungkem. Tanda kita sebagai bangsa Indonesia dan orang-orang berbudaya dan Nusantara. Beda ya, kalau dengan ABRI ya pasti kayak gini. Tapi karena kita sesama Nusantara dan budaya pasti seperti ini. Tanda menghargai. Betul, harus. Ya, seperti itu. Kita kan beda. Kita pada saat berpidato di lapangan dengan berpidato di tempat masjid pasti beda. Nah ini disamakan. Ya. Sok nggak takut apa-apa gitu, Geki ya. Seperti dia yang paling benar, dia yang paling suci, dia yang paling harus diagungkan. Salah saya. Ingat, langit tidak pernah menceritakan kalau dirinya tinggi. Nah, tapi kalau orang-orang untuk supaya dihargai, diakui, dia meninggi-ninggikan diri, yaitu dengan leluhur-leluhurnya yang tidak tahu jelas urutannya. Nggak ada ya. Apalagi kalian nggak ada sejarahnya yang berjuang di Indonesia, memerdekakan Indonesia itu nggak ada. Pada saat itu kalian tidur. Ya. Masih belum kerja sama Belanda gitu. Belum. Ya. Setelah bekerja sama Belanda baru kau turun ke Indonesia untuk memprovokasi. Betul. Kita lihat lagi. Ya. Seorang laki-laki gendut yang sedang duduk dikelilingin empat cangkir. Tahu bentuknya seperti apa ini? Ya, iblis yang setengah tinggi, setengah pendek, ya, yang provokator. Nah inilah bentuknya. Nih, tahu kan? Bisa gambaran? Bisa ada gambaran. Yang nadanya tinggi, yang seolah-olah umat Indonesia ini ada di ketek mereka. Ya, yang menjelekkan, memberi kata-kata yang tidak baik dengan ulama-ulama pribumi. Tahu nih bentuknya nih, ini bentuknya. Ya nggak tinggi, nggak pendek, bulat gede. Yang sebenarnya orang yang suaranya kencang dengan nada tinggi itu orangnya penakut sebenarnya. Untuk menutupin karakter aslinya, dia tidak akan pernah berani apabila tidak ada masa. Betul. Ya, nih. Jangan pernah mancing-mancing kami sebagai Islam-Islam pribumi. Jangan. Kalian pendatang, ya provokator. Kalian pendatang di sini, baik-baiklah di sini. Ya, baik-baik. Jangan mengulur-hantakan sama-sama umat-umat yang lainnya. Kami bersaudara. Ya, kami bukan tidak berani melawan para pengikut-pengikutmu. Pengikut-pengikutmu itu adalah saudara-saudara kami. Tapi kami berani berjuang untuk memberantas kalian dengan gerombolan-gerombolanmu. Yang satu bangsa setanah airmu yang balai-balaian itu. Ya, ini yang kurasakan ya. Ini sedang ketar-ketir nih sebenarnya. Ya, pendukungnya tidak seantusias seperti dulu. Ya alhamdulillah. Ayo, nggak usah antusias kalian. Pede sekali Allah. Kalau kalian keturunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, Nabi Muhammad, cucu Nabi Muhammad, ya, saya pikir
tidak ada karakter-karakter yang saat ini kalian ucapkan. Ya, karena Nabi Muhammad itu hatinya bersih, tenang, adem, ayem. Gak ada kayak gini. Emosi ya, emosi, tempatnya dia obrak-abrik, udah ketahuan. Inilah cara semesta, sayang. Alam semesta akan membuka satu persatu aibmu di tahun 2025. Satu persatu. Ya, satu persatu, tenang. Sudah mulai panik. Ya, ingat ya. Iblis itu, ya. Iblis itu pintar sekali merangkai kata-kata. Tapi dengan kekuatan alam semesta, semudah itu alam semesta akan menjatuhkanmu. Kamu terlalu tinggi mendengarnya. Gitu ya Ki ya. Tuh dengerin ya. Ayo sosok yang terlihat di Ki Macan. Ya, kalian bisa berasumsi sendiri siapakah ini ya Ki ya. Namun sudah sangat jelas ya. Siapa iblis provokator? Iya. Ya, kita lihat lagi, ada 2 kartu lagi yang belum terbuka di sini. Ya, ini yang pertama adalah di sini ada kartu oracle saya menggambarkan ya, hujan di tengah malam, ya, artinya kesedihan. Di tahun 2025 akhir dari segalanya untuk iblis ini memprovokator ya di Indonesia. Ya. Yang pertama ya, azab yang akan didapatkan oleh iblis-iblis yang berwujud manusia ini, berkedok Habib. Yang berkedok Habib yang pertama. Mereka satu persatu akan mengalami sakit parah. Tuh, di tahun 2025. Save video ini. Dan yang kedua, ada beberapa yang akan masuk penjara dengan kasus-kasus tertentu. Karena dari pihak pemerintah bertindak tegas untuk mengseret orang-orang yang mengadu domba. Oke, di tahun-tahun yang lalu ya, kalian aman. Sekarang Bapak Prabowo itu ya, itu adalah sosok yang saya bilang macan kumbang ya, tanpa alang-aling, angkut ya angkut ya, siap-siap. Ada pertama, sakit parah. Yang kedua, masuk penjara. Mereka akan masuk penjara dengan kasus-kasus yang terungkap, yang aib-aib akan keluar nantinya di tahun 2025. Yang ketiga, mereka akan kabur dari Indonesia ini. Kabur dari Indonesia. Ya, kabur dari Indonesia. Kesedihan. Ya, untuk pengikut-pengikutnya, ayo saudara-saudaraku, kita mundur teratur. Ya, jangan ikut campur. Jangan ngikutin yang nggak benar. Kita fokus bagaimana caranya perekonomian Indonesia kembali membaik. Gaji kita besar, pekerjaan kita ada, anak istri bisa makan, kita sejahtera. Betul. Ya, jangan ya, istilahnya kita membela yang nggak benar. Habib ini, karena Habib ini membela agama. Tidak, sayang. Masih banyak ulama-ulama kita di luar sana yang mempunyai hati baik, pikiran baik, ya, perkataan baik, dan tindakan baik. Ya, mereka lebih baik dari luar sana. Tapi mereka tidak berkoar-koar layaknya burung peo yang si provokator ini. 3, siap-siap di tahun 2025. Alam semesta memberikan azab, dan para leluhur-leluhur di masa lalu memberikan azab untukmu karena kamu sudah kelewatan. Tuh, nggak tahu diri ya Ki ya. Tuh dengerin. Sudah kelewatan di ambang batas. Batas ya Ki. Ya, tingkat kesadarannya sudah terputus. Ini sengaja. Kenapa alam semesta memutus tingkat kesadarannya sehingga berkoar-koar. Sehingga di tahun 2025 mulutmu harimaumu. Ngoten ya Ki ya, akan menjadi sebuah azab. Nah ini ya. Waduh. Terakhir kartu nih Ki. Ini yang terakhir. Ya. 2025 akan senyap. Akan senyap ya. Tidak ada anarkis. Alhamdulillah. Ya, tidak ada anarkis, tidak ada namanya
adu domba. Ini pelajaran yang berharga buat kita, Indonesia dan umat-umat Islam. Ini pelajaran paling berharga. Betul, Rek. Jadi apabila ada orang oknum-oknum seperti itu, kita harus jaga jarak. Jaga jarak. Dan jangan pernah dikasih ruang panggung untuk para balapi-balapian itu. Jangan dikasih ruang panggung, karena dia tidak tahu diri, lupa dengan budaya Indonesia. Betul. Ya, kasus-kasus akan keluar yang membuat kita tercengang nanti. Gitu ya, wah gitu ya. Banyak kasus-kasus yang akan keluar. Tuh. Ya. So NKRI ternyata masih juga dapat duit dari para mafia. Iya. No. So menjunjung tinggi Islam ternyata malah bisnisnya yang enggak benar. Seperti itu, Ki. Betul. Akan terungkap semuanya. Di sini kalian bisa ngoceh-ngoceh. Ya, para iblis-iblis provokator bisa ngoceh-ngoceh ya. Bisa kalian mengkeruhkan keadaan Indonesia ya. Jangan pernah teriak perang kalau kalian masih minta bantuan sama pemerintah. Ya, ngomong perang, ayo perang, terus minta pemerintah dampingin. Ya, ente siapa? Ya, ada jabatankah ente di sini? Ya, nggak ada jabatan kan ente di luar sana. Ya, tidak akan umat-umat Islam terprovokator dengan mulut iblismu. Ya, alam semesta telah menyiramkan air-air untuk ketenangan hati umat Islam. Tuh, alhamdulillah ya. Ayo ya, semoga dengan tayangan ini bisa menjadi siraman untuk pengikutnya yang ingin sadar. Sing ndak gelem sadar, ayo ya, jangan sampai terjadi sebuah penyesalan ya. Sudah sangat jelas apa yang terlihat di kartunya Ki Macan. Ya Ki ya. Ayo kalian sendiri yang bisa menalar sendiri ya, menganggap bahwa Islam di Indonesia ini darurat ya, kemudian harus dibela mati-matian. Mana? Hah? Apa yang harus dibela? Siapa yang menistakan agama Islam? Apalagi berteriak daruratnya sesama dengan Islam. Lah ya sehat situ. Iya. Ya Ki ya, merasa dinista dengan sesama Islam. Ya apa sih? Ya, semoga ulama-ulama Indonesia ya, pribumi ya. Ayo, saya di sini mendampingin kalian, di belakang kalian ya, untuk menjaga lingkungan Islam ini menjadi baik lagi. Ulama-ulama kita satu jajaran, karena Islam kalau menurut saya itu agama yang baik ya. Semua agama baik ya, semua agama baik. Tapi kan Islam kan yang di mata saya tentram, adem, damai, belas kasih. Jangan gara-gara beberapa orang iblis yang bergabung dengan sekte iblis ya, memporak-porandakan agama-agama kita yang ada di Indonesia yang adem ayem tentram ya. Ini nanti kalau misalnya dia sudah nggak bisa memporak-porandakan sesama Islam, dia akan memporak-porandakan dengan agama lain nih. Gitu Ki. Ini apabila iblis provokator ini memberi hasutan perperangan untuk agama-agama lain, awas saja. Ya, sudah cukup sampai di sini dramamu dan permainanmu. Jangan sampai kau memprovokatorkan agama Islam untuk perang agama Islam dengan agama lain. Awas saja. Oh, jangan ngawur kamu ya. Udah cukup di sini permainan dramamu. Akan selesai di tahun 2025. Gitu ya Ki ya. Nah, waduh. Terima kasih banyak nih Ki Macan. Semoga apa yang menjadi penglihatannya Ki Macan untuk azab yang akan didapatkan oleh para iblis provokator yang berkedok Habib. Pasti akan ada azabnya. Pasti ya Ki. Itu kita akan tunggu. Tunggu ya Ki ya. Kita akan tunggu di tahun 2025. Semoga menjadi sebuah ketenangan. Karena itu tadi Mas Jawir, saya lihat di sini ya, kalau misalnya drama ini tidak berhasil, dia akan mengeluarkan drama baru. Dengan itu yang mengadu domba dengan agama lain. Dengan agama yang lain supaya ricu Indonesia. Betul. Oh, memang ya harus diikuti ya. Harus ini. Segera disegerakan ya. Macam-macam kalian ya. Untuk jadi baik kayak gak gelem. Jangan kebanyakan makan uang yang gak bener makanya.
ya. Isi perutmu itu dengan makanan yang benar supaya tutur katamu itu bisa bagus. Ngoten ya Ki ya. Terima kasih banyak nih Kiki. Kalau begitu ini saatnya Mas Jawir mau mengingatkan kagem sedayanipun kakak-kakak para penontonipun Pitu Misteri, ayo jangan sampai kita lupa, kita harus selalu berada di pihaknya Bapak Prabowo Subianto. Kita dukung Bapak Prabowo Subianto untuk mendorong Ketua DPR Republik Indonesia mengesahkan RUU perampasan aset para koruptor. Jangan sampai lupa. Apapun yang akan menjadi instruksi Bapak Presiden Republik Indonesia agar DPR ketuanya mengesahkan, kita harus selalu dukung. Kita berada di barisan untuk Bapak Prabowo agar cepat disahkan ya. Ketua DPR buruan disahkan. Kalau enggak nanti rakyat marah. Iya. Kalian Dewan Perwakilan Rakyat ya. Akhirnya dihapus saja. Dewan Perwakilan. Berarti kalau Dewan Perwakilan nggak usah banyak-banyak, nggak usah sampai 500-an. 20 cukup. 20 saja. Iya. Bener tidak rakyat Indonesia? Iya. Nah, solid? Solid. Terima kasih banyak. Solid. Ya kan harus solid kita rakyat Indonesia berada di barisan Bapak Prabowo. Oke, supaya Indonesia menjadi makmur, karena harta Indonesia itu diambil para koruptor itu ribuan triliun sayang. Ya, saya pernah juga ke suatu kota kabupaten yang di jauh itu, yang mana memiliki sumber daya alam yang sangat besar sekali. Di situ ada tempat emas, nikel, sama apa ya? Logam mulia yang lainnya. Tapi negara provinsi itu malah menjadi provinsi miskin. Nah ini karena si koruptor itu tadi bertahun-tahun itu dikerok tempat itu sampai sekarang mendalam. Ya, diambil kekayaannya, alamnya, tapi tidak mensejahterakan daerah tempat itu. Nah, kira orang-orang di sana tetap seperti itu, padahal udah bertahun-tahun mereka kerok dengan keuntungan yang triliunan. Nah ini ya, untuk mensejahterakan dianya sendiri mengalami kesulitan. Ayo, makanya Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto orang yang tepat, karena dia yang mempunyai partai, dan Mas Jawir yakin partainya itu pasti partai yang amanah, karena memiliki ketua partai yang hebat, yang ikhlas untuk negara Indonesia. Kalau bukan sekarang, mungkin akan lama kesempatan untuk Indonesia bebas dari korupsi. Ya Ki ya. Terima kasih banyak nih Kiki. Kalau begitu ini saatnya Mas Jawir ya harus mengingatkan kagem media-media nipun Ki Macam. Nah, medianya Ki Macam kagem kakak-kakak semuanya yang kemarin sudah order untuk minyak kenanga penarik rezeki. Nah, untuk memberikan magnet pada uang kalian, ini minyak kenanga. Nah, dilengkapi dengan dupa semesta rek. Nah, dupa semesta ini pasangan komplitnya dari minyak kenanga. Iki ya, dan juga selain untuk pasangan lengkap dari minyak kenanga untuk menarik dewi uang, minyak kenanga, mohon maaf, untuk dupa semesta sendiri ini mampu untuk merelaksasi si pemakainya. Kemudian apabila dibakar di tempat usaha atau di rumah kalian, ini mampu untuk membentengi, mengusir energi-energi negatif, membentengi tempat kalian, menarik energi positif, keberuntungan, hoki. Nah, mengantar doa-doa dari asap dupa semesta. Betul sekali ya. Asap dupa ini mampu menghantarkan ke alam semesta ya, untuk membawa doa-doa kalian. Penting sekali dupa semesta. Silahkan kalian bisa menghubungi admin 3. Jika tidak, bisa melalui toko online itu di Shopee. Cari nama tokonya Pintu Misteri. Ngoten nggih ya. Dan jangan lupa kagem sedanipun yang belum mengikuti Facebook Ki Macan, monggo buruan ikuti Facebook Ki Macan, karena di Facebook Ki Macan pun juga akan update video setiap harinya. Serta kagem sedanipun jangan lupa bagikan video-video baik itu yang ada di YouTube maupun yang ada di Facebook ke media sosial kalian sebanyak-banyaknya, karena syarat dari logo semuanya Ki Macan itu ada like, komen, dan share. Like dulu videonya Pintu Misteri, komennya nama, zodiak, dan juga kota. Selanjutnya share ke media sosial kalian sebanyak-banyaknya untuk bantuan Rogo Sukmonya Ki Macan yang gratis.
gratis. Dan untuk media-media Ki Macan yang lainnya monggo bisa dilihat di sini. Ini untuk media Nikon Ki Macan lengkap dengan nomor admin resminya, admin 1, admin 2, dan admin 3. Toko onlinenya di Shopee, nama tokonya Pintu Misteri. Dan jangan lupa, wajib dan harus kita sebagai warga negara Indonesia untuk terus selalu mendoakan negara tercinta kita, negara Indonesia, NKRI. Harga mati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, atas izin Tuhan, akhirnya setelah saya doakan, saya ritualkan, dan saya khususkan, media terbaru saya sudah keluar. Yaitu saya beri nama minyak urut Mushillah. Yang mana minyak urut warisan leluhur. Ya, minyak urut ini ya banyak kegunaannya. Bisa diurut, dibalur, ataupun digosok. Terbuat dari bahan-bahan alami yang sangat aman sekali. Tidak panas dan tidak berbau menyengat. Banyak manfaat yang didapat dari minyak urut Mushillah ini. Ya. Salah satunya untuk mengatasi badan pegalinu, melancarkan peredaran darah, nyeri otot sendi, ya, kaki pegal atau kram, perut kembung, masuk angin, saraf kejepit atau nyeri pinggang, punggung atau pundak berat dan sakit, rematik, stroke, benjolan pada tubuh kalian dioleskan, ya, leher terasa berat, dan juga bisa mengobatin sakit gatal-gatal pada kulit, dan masih banyak lagi. Dan kehebatannya, minyak urut Mushillah tidak disukai oleh energi-energi negatif dan jin-jin kafir yang bersarang di tubuh manusia, yang mengakibatkan badan manusia tersebut sakit. Ngoten nggih ya, maharnya Rp250.000 belum termasuk ongkir. Silakan bisa menghubungi admin 3 atau melalui toko online Shopee, cari nama tokonya Pintu Misteri. Ya. Ada kata bijak hari ini untuk penontonnya Pintu Misteri. Iya, kata bijak teruntuk kamu hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan sepelekan hal-hal yang kecil, karena sesuatu yang besar itu berasal dari hal-hal yang kecil. Betul, dengerin rakyat, jangan pernah menyepelekan hal yang kecil yang kalian anggap tidak mungkin. Itu bisa mungkin kalau kita tidak menyepelekan hal yang kecil. Ngoten ya Ki ya, jangan nyepelek nambah ya. Matur nuwun. Saya Mas Jawir dan saya Ki Macan serta seluruh tim Pintu Misteri yang bertugas mengucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.